Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini dari tanggal 14 sampai tanggal dengan 20 Oktober tahun 2024. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Pekan ini akan diwarnai dengan bulan purnama kalau kita lihat sebentar ya, saya juga belum sempat lihat exact aspek, opposition, sun moon, transit, and transit. Ini bulan purnama di Aries di 24 derajat 35 menit pada pukul 6:26 sore hari waktu Indonesia bagian barat. Jadi bulan purnama di Aries. Iya, nanti kita lihat apa yang ada di situ. Tetapi Aries biasanya menandakan satu hal yang baru, tetapi bulan purnama biasanya adalah pengakhiran dari satu hal yang baru. Berarti pengakhiran dari satu hal yang kita sudah mulai dari 6 bulan sebelumnya ketika bulan baru di Aries. Oke, kita kembali. Sebelum sampai ke situ, mungkin saya fokus ke hari Sabtu dan Minggu dulu, karena barangkali kita masih punya energi yang kita bawa dari pekan kali ini yang kalau bacaan lalu adalah kulminasi perjuangan. Kita berteriak dan mengumpulkan semangat serta kita mengelola perubahan ini, terutama yang kita kelola adalah kalbu kita atau bagaimana kita memahami perubahan ini sebagai bagian dari hal yang fitrah dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada yang tidak berubah dalam kehidupan kita dan bagaimana kita menyikapi perubahan ini. Dan pekan lalu atau sebenarnya masih energinya sampai sekarang itu terkait dengan hal yang tabu, seksualitas itu banyak yang terbongkar. Kenapa? Karena bulan menyentuh atau conjunction dengan Venus yang ada di Scorpio, dan itu membuat trine dengan Saturnus yang retro dengan Mars yang ada di Scorpio. Ini adalah elemen air, jadi sangat emosional ketika bulan yang memang memberi warna dari transit ini itu berada di Scorpio, itu mengaktifasi kejadian yang terkait dengan trauma masa lalu. Dan biasanya juga trauma yang terberat itu ada kaitannya dengan seksualitas seperti itu atau hal yang terkait dengan seks. Nah, dan kalau kita lihat energi di pekan lalu itu kan memang banyak sekali berita terkait hal tersebut. Saya cuma berharap mudah-mudahan itu tidak terjadi langsung pada diri kita gitu ya, karena itu kan energi kolektif. Kalaupun terjadi, tentu saja kita berharap bahwa apa yang sudah terjadi ini akan menjadi titik tolak dari perubahan ke kita ke arah yang lebih baik, karena ini adalah bentuk dari Grand Trine. Grand Trine itu mendukung pada kita untuk membuat perubahan yang baru dari situasi yang represif atau ditekan masuk ke dalam alam bawah sadar kita, naik ke atas dan memberi kesempatan pada diri kita untuk menjalani proses healing yang mungkin berat dan panjang untuk beberapa ya, seperti itu. Dan barangkali itu juga sudah dilakukan lama, tetapi seperti diberi kekuatan untuk mampu memberikan dukungan kepada orang yang punya pengalaman berat yang sama, memberi encouragement supaya sama-sama bisa melakukan healing bersama, karena healing bersama punya kesempatan untuk bisa mempercepat proses healing tersebut. Nah, pada pekan kali ini sebenarnya, atau sebelum masuk ke hari tersebut ya, pekan depan, ada dua hal yang menjadi saran dari semesta kepada kita. Ini kita lihat dari Yod yang ujungnya ada di Merkurius dan yang ada ujungnya di Venus. Yang Merkurius ini bawahnya adalah Uranus dan Neptunus, dua-duanya retro. Jadi apa yang terjadi, perubahan ini yang begitu besar dampaknya,
terutama karena kemudian dikenali banyak orang, maka kita mungkin harus mulai memverbalisasi, mengartikulasi apa yang terjadi dengan diri kita, terutama yang ada kaitannya dengan hubungan. Jadi kita perlu untuk memberi penjelasan tentang apa yang terjadi pada kita. Kalau dari penggambarannya ini memang ke arah publik gitu ya, atau ke arah yang lebih luas atau lingkaran yang lebih besar. Tetapi barangkali ini yang lebih penting dari saran ini adalah dimulai dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah mampu membawa kata-kata itu muncul ke mulut, ya, terucap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenali bahwa dirimu itu adalah hal yang indah. Satu hal terjadi karena memang situasinya itu ada energi yang memaksa kita atau yang merugikan diri kita. Jadi keinginan kita untuk memperbaiki diri kadang-kadang itu diikuti dengan pandangan sinis orang atau pandangan keirian orang. Jadi kadang-kadang kita bertindak sebaik mungkin, kita ingin dilihat sebagai yang terbaik, tetapi begitu kita sampai di titik yang limelight gitu, yang terlihat bahwa kita baik, itu kemudian tidak hanya pujian yang datang, tetapi energi-energi kedengkian. Dan kadang-kadang energi tersebut itu dibuat, energi yang negatif tersebut dibuat sejalan dengan ini adalah tuntutan masyarakat, sehingga sepertinya boleh untuk menekan diri kita. Tidak gitu ya. Kita tetap diri kita. Ini sarannya adalah lihat dirimu sebagai something so beautiful, someone so beautiful. Something beautiful can be created from you, something like that. Ya, itu sarannya. Jadi dua hal. Belajar untuk mengartikulasikan apa adanya, membela diri. Yang kedua, percaya diri bahwa you are beautiful. Ya, bahwa tidak semua hal yang tampaknya itu adalah baik untuk di show off ya. Show off is not a bad thing ya. Tetapi ya itu tadi, selalu ada risiko energi negatif datang kepada kita. Itu yang terlihat pada hari Sabtu, which is kayaknya barangkali juga bisa menjadi bekal kita ke depan memahami kenapa kita harus menghadapi situasi seperti ini. Sebagian adalah keinginan kita, sebagian adalah konsekuensi dari keinginan kita tersebut. Nah, sekarang kita masuk bulan baru, tadi yang ada di Aries di 24 derajat ya tadi, mana exact aspek. 24 derajat 35 menit Aries, atau sebenarnya adalah 25 derajat Aries. Ini ada di 25 derajat. A man stands at woman's door and present her with a valentine and a bouquet of roses. She blushes and accepts his gifts. Jadi ini kayak menerima ungkapan cinta dan ungkapan cintanya diterima. Kalau di 24, a lovely young woman arrives at a dance in a dress so revealing that it elicits stares of both admiration and disapproval. Ya, jadi ini kan sama kayak tadi ya, bahwa sebenarnya siapapun perempuan itu, baik yang di 24 derajat maupun di 25 menit, itu berada di limelight kan, berada di tempat, di spotlight, di mana orang bisa lihat. Tetapi dengan kelihatan semua itu, orang bisa memberi penilaian positif maupun negatif gitu. Revealing itu kan artinya kelihatan dia cantik, tapi terlihat apa yang indah tersebut kan. Kita bisa bilang seperti itu. Atau mungkin kalau kita lihat di sini, the naked truth, forcing people to look at issues they soon ignore, and not just sex but social, political, and scientific realities as well. Iya, jadi and soon ignore. Jadi forcing people to look at issues they soon ignore. Jadi dia melihat langsung. Kalau ini sambil lalu, itu memang komentarnya kan komentar nggak pakai mikir gitu ya. Rebelling against social repression in one's behavior and one's thinking, introducing modern ideas, fashion, and attitudes to more backward individuals.
Oke, kalau di sini old-fashioned gallantry, exuberantly, creative expression of affection, aimed at breaking down emotional barriers. Ya, jadi kalau saya melihat antara dua itu ya, 24 dan 25 derajat, karena memang tadi derajatnya kan sangat, nih, kan titik tengahnya 30 ya, ini 35, jadi hanya lebih sedikit. Jadi kedua energi tersebut di 24 maupun 25 itu masih make sense. Untuk bulan purnama, let's see, bulan purnama di Aries. Fiery climax approaches, full moon in Aries. It seems to see you've been a little bit too much me. There's a tug of war going in between what you want and what someone else wants, but you'll have to wait a little while to see what's going to happen next. As you wait, ask yourself if you've been handling the situation as sensitively as you could have done. If you know deep down that you've been a little rash or harsh, gone too fast, or overstepped the mark, then accept that on some level you've created a situation yourself, which means you can create your way out of it too. When this card comes up, a peak of coming and it could be fiery. Jadi kalau dari penggambaran full moon in Aries yang itu akan terjadi di tanggal 17 ya. Ya, tanggal 17 pukul 6 sore tadi itu adalah titik kulminasi perubahan, dan kalau kita lihat sebenarnya T-square. Ya, jadi bulan purnama ini terlibat dalam T-square. Ya, fiery-nya couldn't be more fiery ya, karena selain makna bulan dan matahari saja, itu bulan conjunction dengan Chiron dan Aries itu sendiri udah pasti membawa cerita drama thriller yang seru banget. Matahari itu conjunction dengan Juno, perjanjian. Jadi ini seperti apa ya, terlihatnya satu, ini yang paling buruk ya, katakanlah ceritanya perselingkuhannya terlihat gitu dengan jelas karena ada Juno-nya. Jadi kan sebenarnya ini sudah ketahuan gitu. Ini agreement-nya antara dua belah pihak. Katakanlah kita nggak ambil yang seperti itu ya, saya ambil cerita yang agak tidak terlalu emosional or whatever. Jadi ada perjanjian kerjasama dua belah pihak untuk melakukan satu perbaikan, atau ketika melakukan pekerjaan tersebut, di situ ada kecurangan, ada kedengkian yang terjadi, dan kita ingin memperbaiki entah untuk diri kita sendiri, entah untuk perjanjian tersebut, tapi mostly kayaknya untuk keuntungan pribadi. Dan ini terlihat dengan jelas sehingga itu sudah tidak bisa diteruskan lagi apapun yang cheatingnya tadi. Cheatingnya tidak bisa diperjelas, dan ini focal point-nya adalah Mars. Yang membongkar itu niatnya memang sudah mau membakar gitu, membakar cerita tersebut. Jadi apapun ceritanya, kalau lihat dari gambar ini tanggal 17 itu memang ya tadi yang saya ceritakan seperti drama thriller gitu. Anyway, dari dua cerita itu mari kita lihat satu persatu atau hari per hari. Mulai dari hari Minggu, apa yang terjadi? Hari Minggu sebenarnya di tengah semua kesemrawutan tersebut, dan dimana sebenarnya cheatingnya tersebut sudah terjadi tetapi belum menjadi pusat perhatian ya. Ini karena ada sextile juga, bulan sextile di hari Minggu, maka
kita tetap melakukan perencanaan ke depan sebagaimana apa adanya. Dan ini seperti ini, soalnya grand trine-nya tuh kan cantik banget antara bulan, matahari, dan Jupiter. Bulan dengan Jupiter itu pasangan. Bulan dan matahari itu adalah energi yang saling memberi. Jadi ini kan sebenarnya cerita yang bisa diselesaikan dengan sangat cantik, tetapi di luar dari cerita itu, di balik dari cerita itu tadi ada cerita cheatingnya tadi. Cheatingnya itu ada. Dan itu sudah mulai terlihat karena sextile dengan Chiron dan Aries itu hari Minggu. Hari Senin, dan mungkin hari Minggu dengan hari Senin itu completely different kelompok ya, karena kan biasanya apa yang kita lakukan di hari Minggu itu bukan dengan orang yang sama kita ketemu di hari Senin. Nah, kalau hari Senin, bulan yang ada di Pisces ini sebenarnya sih lebih membawa nuansa bahwa kita sebenarnya let go gitu ya. Jadi kita nggak punya antisipasi terlalu tinggi terhadap kondisi yang ada di hari Senin. Tapi somehow kayak cerita lama terkait dengan hal yang sifatnya skandal mungkin ya, itu kayak muncul, tapi kita bisa rasakan belum tentu bisa kita bicarakan. Nah, pada hari Senin ini juga, jadi ketika kita bicara tentang hal yang tidak seharusnya, itu kan memang akhirnya kita bisa melihat, oh seharusnya seperti ini gitu. Kita bisa bahas itu hari Senin. Hari Selasa, bulan yang oposisi dengan Vesta itu sebenarnya bercerita tentang kita punya posisi tertentu dan mungkin orang lain punya posisi yang berbeda karena mereka sangat attached atau clingy dengan satu gagasan yang tidak bisa diargumentasi dengan logika. Dan kalaupun kita bahas dengan logika, dijawabnya seolah-olah pakai logika, tapi sebenarnya tidak ada yang ingin diubah dari diskusi tersebut. Diskusi tersebut tidak akan berakhir pada titik tengah atau kesepahaman, karena sebenarnya masing-masing sudah memilih posisinya. Seperti itu. Itu hari Selasa. Jadi expect ya agree to disagree gitu. Agree to disagree karena memang ya beda aja gitu, beda aliran. Dan ini diskusi yang tadinya mungkin lebih personal sifatnya kemudian menjadi lebih meluas. Orang bisa melihat siapa posisinya apa pada hari Selasa. Hari Rabunya hal yang kita pikir itu adalah salah, itu seperti dihadapkan pada kita dan kita harus berkomentar terhadap hal tersebut. Mau nggak mau kita harus menyebutnya, kita menyinggungnya. Kenapa? Karena kita nggak mau hal yang salah tersebut kita bawa-bawa ke masa depan. Ngapain gitu? Tapi tetap aja kita walaupun tidak mau harus membahas hal tersebut. Itu hari Rabu. Nah, hari Kamis ini kan bulan purnamanya. Jadi yang kita sebutkan sebagai hal yang skandalous sebenarnya ya, itu akhirnya terbongkar karena udah nggak bisa ditahan lagi. The truth is the truth gitu. Dan kalau misalnya hal yang buruk tadi terbongkar, maka akhirnya yang cinta sejatinya, for your information, it looks like a true love yang dicoba untuk ditahan gitu. Itu true love-nya akan bisa bertemu lagi. Oh, so very sad ya, karena iya, Matahari dan Juno ini kan sebenarnya ini memang soulmate-nya tuh yang ini, dia ada di Libra pula gitu kan. Soulmate-nya yang ini, tapi somehow soulmate ini dikasih ujian yang begitu berat dan benar-benar untuk bisa bersama walaupun keduanya saling mencintai,
is kind of so difficult. There's so many thing gitu, so many thing yang berada di sekitarnya mencoba menghentikan hubungan tersebut. Itu rasanya seperti itu ceritanya. Kenapa kok begitu? Karena ada yang nggak suka dengan situasi itu dari dua belah pihak. Jadi yang sebelah sini bilang jangan, yang sebelah situ juga jangan gitu ya. Teman-temannya masing-masing, sehingga masing-masing mencoba menghalangi gitu ya. Yang namanya jodoh ya diapain juga ya. Kalau memang jodoh ya pasti jodoh. Kayak gitu aja sih. Anyway ceritanya. Hari Jumat itu bulan sudah masuk di Taurus dan oposisi dengan Merkurius yang ada di Scorpio. Ini bukan tempat yang nyaman. Jadi kalau Taurus itu kan sebenarnya Taurus itu senang kedamaian, senang keindahan, senang menikmati sesuatu. Tapi memang sayangnya Taurus itu tukang komplain gitu ya. Jadi kalau ada yang gak nyaman sedikit dia akan komplain kian kemari. Dan ini komplainnya itu seperti berbalas pantun gitu. Akhirnya membawa pada diskusi yang saling menyakiti, barangkali seperti itu. So just be careful. Kalau saya melihatnya ini lebih ke warning, mungkin lebih tepatnya mengingatkan kepada diri kita sendiri. Ya, nikmat apa yang kita ingkari, seperti itu. Kadang-kadang kita sendiri itu juga berada dalam posisi tidak ingat bahwa yang kita punya sekarang gitu ya, itu sudah lebih dari sekedar anugerah gitu. Tapi kita nggak melihatnya begitu. Kenapa? Karena kita terlalu menuntut. We keep making our heart breaks with our own thoughts. Why? Karena kita nggak pernah ngerasa cukup. Karena kita selalu punya high hopes untuk sesuatu yang di luar kendali kita. Just be careful with that. Itu hari Jumat. Hari Sabtu, bulan yang conjunction dengan Uranus, quincunx dengan matahari. Ini seperti ingin bercerita, kita itu mungkin lebih baik cari kesempatan untuk membuat situasinya berubah gitu. Ya barangkali juga ada kekecewaan yang kita peroleh dari hari Jumat, itu kita bawa untuk kompensasi mencari kebahagiaan di tempat lain gitu. Ya itu seperti itu. Hari Minggu bulan akan oposisi dengan Venus. Venus sudah masuk ke Sagittarius. Bulan ada di Gemini, maka kalau di sini kita lihat tanggal 20 itu kita akan cenderung lebih aktif. Tapi tetap cerita bahwa kita masih suka komplain, itu kayak masih ada ya. Jadi mungkin barangkali apa tema dari pekan kali ini adalah ya barangkali komplain yang saya tangkap sebagai komplain itu adalah ketika kita sedang berkeluh kesah itu ya, masih mencoba untuk menerima. Ini masih tahap denial, berarti ya denial bahwa it's done, it comes to an end, tapi kita belum bisa menerima sampai akhir pekan. Tapi hari Seninnya ketika bulan conjunction dengan Jupiter dan oposisi dengan Pallas Athena, di sini juga ada perannya Saturnus, maka sepertinya ada rekonsiliasi hari Senin depan ya, tanggal 21, rekonsiliasi, duduk bareng, diskusi dengan kepala yang lebih dingin dan berfokus pada lalu bagaimana, seharusnya bagaimana, tapi sudah kepala dingin. Tapi sebelum sampai hari Senin tanggal 21, kita masih dalam denial. Ada pengakhiran yang besar terkait dengan pekerjaan yang kita mulai,
ada dispute yang keras terhadap apa yang kamu peroleh, aku peroleh gitu ya, apa yang kita dapat, tetapi kemudian pada pekan depannya lagi tanggal 21 barangkali kita sudah bisa mulai membuka diskusi untuk awal dari mencari titik tengah. Kita lihat yang Rumi dulu. No thanks. Bikin satu kartu, kita acak, kita ambil yang tengah. The Lion and the Deer. Dua-dua. Iya, ini tentang hubungan rumah tangga. When you enter the garden of heart, you become fragrant like rose. When you fly toward heaven, you become graceful like angel. If you get burnt like oil, you become brilliant. When you become thin like hair, in yearning, your joy leads the way. You'll be the kingdom and the king. You'll be the paradise and the guardian angel. You'll be in fidelity and you'll be faith. You'll be the lion and you'll be deer. Jadi ini sebenarnya kayak ngingetin kita lagi buat yang soulmates tadi, kayaknya balik ke soulmates lagi. It's just to entangled one each other, so intertwined in everything that you do. Nggak ada yang tahu persis kembali siapa yang mendului siapa. Semuanya udah berjalan bersama, namanya soulmate. Siapa yang menyatakan cinta terlebih dulu, it doesn't matter. Mungkin hanya yang berani bicara, tapi yang jatuh cinta lebih awal barangkali bukan yang bicara cinta yang pertama. Siapa yang membuat ini semua berantakan? Barangkali juga masing-masing gitu. Ketika bersama bisa menjadi begitu indah. Ketika terbakar bersama, ya di sini kan ada. Ya keduanya belajar dari situasi tersebut. Iya, seperti itu penggambarannya mungkin. Iya, jadi kan awalnya ada kesepakatan bersama. This is what we are going to do together as soulmates. Something happens. It hurts so bad. But you're gonna be just fine. Ya, itu. It happened. So what? It happened. Oke, kita lihat kartu-kartu lain yang sudah turun di sini. Yang pertama, yang ini jumping ya. Ascending to the mountain, keep going forward. Ya udah, life must go on. The journey might be hard right now, but a great view awaits you. You most certainly can achieve your goal. However, you must continue forward through hard work and diligence. Do not give up. Even if it seems hard, keep going forward. Even if it sometimes seems that you're going up 3 steps and falling back 2, you are still getting closer to your goal. Sometimes you may need to take smaller steps, but do not stop. Every step take you closer to the peak of the mountain. And when you arrive, the view will be spectacular. It will be worth all your hard work. Ya, saya bacanya juga penuh perasaan sebenarnya, walaupun salah-salah ngomong, tapi ya gitulah kira-kira memang. Busy times and multitasking. See? How hard can it be? It's hard. Take charge of your schedule during the busy time and honestly assess your underlying reasons for being busy. Kalsit. Ya, jangan takut untuk kerja keras pekan ini. Open your arms to receiving. Iya, jadi jangan malu juga untuk menerima bantuan, karena ini berat. Dan yang terakhir dari butterfly, changing your mind. Ini previous eventnya.
This can mean that you've changed your mind about previous decision and you've struggling with the possible repercussion. Jadi dulu itu sebenarnya juga ngambil keputusan ini, mungkin 6 bulan yang lalu ngambil keputusan ini tuh juga agak impulsif gitu, tetapi mengikuti kata hati. Ya, dari semua bentuk kejadian masa lalu yang meninggalkan goresan di hati, forgiveness is very important right now. Dear one, have you been carrying around anger, guilt, shame, or regrets? Lepaskan. This card indicates that it's time to set down your burden so that you can spread your wings and fly higher. Udah, jangan marah lagi. Volunteer. Sometimes volunteer work is the best method of affecting change related to an issue that you're passionate about, and also exploring new potential career and meeting like-minded friends. Jadi kalau dari sini barangkali kita berat melepaskan apapun yang kita ingin lepaskan, karena itu tuh udah perjanjian lama gitu ya, dan kita udah bersama soulmates. Tapi somehow harus dilepaskan. Kita marah, kita nggak suka, kita penuh dengan ya tadi ya. Kemudian ya sudah, kalau berhenti kan berarti belum ada rencana baru, karena kan ini selaikan kind of abruptly gitu kan. Atau tiba-tiba ya memang kita sudah melihat ini cepat atau lambat ini akan berakhir, dan berakhirnya tuh tanggal 17. Ya udah, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan dulu, nggak usah terlalu ini kan harusnya begini ya. Teori harusnya itu memang justru membuat kita tidak bahagia, karena kita membuat diri kita patah hati setiap saat. Kita sendiri yang bikin kita patah hati dengan antisipasi kita, dengan ekspektasi kita, harapan kita yang terlalu tinggi, dan kita tidak toleransi dengan kejadian di depan kita. Wow. Jadi ini kan semua kartu sword ya. Jadi pikiran kita tuh bermain dengan emosi kita. Anyway, kalau kita lihat kartu ini, terakhirnya kan outcome-nya adalah Page of Swords. Ya udah, kita seperti anak kecil yang sangat kritis, tapi mulai baru lagi gitu. Let's see apa yang ada di balik ya. Clinging to something hopeless, fresh start, recovery, relapse. Jadi ini ada dua hal, positif sama negatif kartu ini. Pertama itu either kita nggak bisa ngelepas sama sekali, clingy, dan itu tadi kita masih nggak terima gitu kan, atau ya dengan mudah kita berpindah. Ya udah kalau gitu bubaran, fresh start. Atau ya tadi masih bolak-balik kanan kiri antara ya udah kalau gitu bubar, besoknya datang lagi dan lain sebagainya. Sangat dramatis gitu ya. Kenapa begitu? Kenapa? Challenge-nya apa? Karena kita juga masih secara emosional kita belum tahu persis apa yang kita mau, masih naif, masih harus belajar banyak, dan kita nggak bisa pakai intuisi kita, nggak bisa tiba-tiba dari yang orang paling pintar sedunia, saya tidak sedang ngatain ya, tiba-tiba kita kayak nggak punya kemampuan untuk berpikir logis gitu ya. Semuanya itu kayak kiri kanan itu kita tinggal ngikutin arus aja gitu. Karena apa? Karena kita maunya itu, tapi kok aku kecewa, tapi aku masih mau itu, tapi aku nggak mau kalau sama dia lagi, kayak gitu. Jadi kayak anak kecil yang ngambek ya, seperti itu. Jadi advice-nya apa? Transisi, mental healing, retreat. Udah, jangan diterusin nabrak mundur, tabrak mundur, lama-lama penyok, beneran penyoknya kecil-kecil, lama-lama habis, semuanya runtuh nanti wallnya. Kita beri support, kita moving forward, travel over water. Itu artinya ya ini advice-nya, mungkin ya udah kita lewatin aja masa emosional ini, jalan nggak usah mikir apa-apa gitu. Seperti apa? Supaya kayak kita kayak anak kecil aja gitu kan. Page of Swords, outcome-nya thoughtful, curious, intellectual, writer, student. Ya kayak kita memisahkan diri dari drama. Kita jalan aja, ya udah apa yang terjadi kita keep moving forward, tapi nggak usah pakai drama gitu ya. Konsisten sekali ya bacaannya. Get your reading ini untuk
spirit guides-nya. Tapi yang pasti berarti lingkungannya sangat dramatis. Worry is prepaving the road to experiences you do not want. Jadi nggak usah worry too much. Kenapa begitu? Semakin kita worry gitu ya, semakin kita takut ini, takut itu, ya udah itu kita sama dengan sedang menjerumuskan diri kita pada apa yang kita takutkan tersebut. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.